الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء بعده قديما بلا ابتداء دائما بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله عز وجل في محكم العظيم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله عز وجل أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi, Rabbul Izzati, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda akhir zaman, Rasulur Rahmah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di kesempatan yang berbahagia ini, khatib mengajak khususnya diri khatib sendiri dan umumnya kepada seluruh jamaah kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Hadirin rahimakumullah, Islam datang sebagai rahmat, sebagai kasih sayang, sebagai welas asih, cahaya bagi alam raya. Alhamdulillah kita sudah diantarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ke penghujung tahun 2024 ini. Dan tidak ada garansi sedikit pun bahwa tahun depan kita masih ada di alam raya ini. Pada kesempatan yang indah ini saya akan menyampaikan satu hadis mauquf yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Sayyidah Ummus Salamah. Kenapa ingin menyampaikan hadis ini? Karena ingin menggambarkan bagaimana milieu, bagaimana ambience Islam di mata orang-orang pada masa pertama kali Islam diturunkan. Dan kita tahu saat ini kita menghadapi tantangan global. Kita memasuki masa ketidakpastian. Dan juga tantangan-tantangan ini, apakah ada kesamaan dengan tantangan yang dihadapi Rasulullah beserta umat Islam di masa jahiliyah dahulu kala. Dan juga pada hadis ini menggambarkan bagaimana Islam di mata Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, sepupu dan juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya percaya dan mungkin juga hadirin sepakat bahwa pesan hadis ini adalah representasi bagaimana agama Islam di dalamnya begitu sederhana,
begitu indah dan begitu mendalam. Qalat ummul mu'minina Ummu Salamah, hadis hasan dalam Musnad Ahmad. Qal fakana alladhi kallamahu Ja'far bin Abi Talib. Yang menyampaikan redaksi ini adalah Ja'far bin Abi Talib, yang saat itu diutus oleh baginda Rasulullah SAW pada tahun kelima pasca kenabian. Rasulullah SAW memerintahkan sebagian umat Islam untuk hijrah ke Habasyah. Jadi hijrah ada beberapa kali dalam sejarah peradaban Islam. Dan hijrah pertama sebelum ke Madinah adalah ke Habasyah, ke Ethiopia hari ini. Dan Rasulullah mengutus sahabat untuk meminta suaka politik kepada Raja Habasyah, yang menjadi leader, pemimpin utusan yang membawa kredensial saat itu adalah Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Di dalamnya ada beberapa sahabat dan juga sahabat perempuan. Dan salah satunya adalah Ummul Mukminin, Ummu Salamah rahimahullah. Sayyidina Ja'far di hadapan Sri Raja Ethiopia saat itu mengatakan, Ayyuhal Malik, wahai Raja diraja, kunna kauman ahla jahiliyah. Kami adalah kaum jahiliyah. Kami adalah bangsa yang tertinggal. Na'budul asnam. Kami para penyembah berhala. Kami menyembah bebatuan. Dan bisa jadi hari ini juga banyak penyembah berhala. Bedanya dulu penyembah berhala berupa batu, saat ini penyembah berhala berupa kekayaan, berupa materi, berupa jabatan. Wa na'kulul maitah, dan kami biasa memakan bangkai, baik bangkai secara hakiki maupun secara metafor. Kami suka memakan orang lain, memakan yang tidak disembelih secara halal, ataupun kami suka memakan bangkai secara metafor, bergibah, menggunjing, bergosip. Itu menjadi normal bagi masyarakat jahiliyah. Wa na'til fawahisha, dan kami biasa mendatangi keburukan. Suatu yang jelek kami lakukan. Standar kami bukan baik atau buruk. Standar kami apakah bisa kami lakukan. Standar kami tidak halal atau haram. Bisa atau tidak standarnya. Kalau kami bisa, kami lakukan. Kalau kami bisa ambil, kami ambil. Tidak ada standar baik dan buruk. Tidak ada standar halal dan haram dalam masyarakat kami saat ini. Wa naqta'ul arham, dan kami biasa memutus tali silaturahim. Kami bertengkar dengan saudara kami. Bertengkar baik karena pilihan-pilihan sepele. Bertengkar karena berebut warisan. Bertengkar karena hal-hal yang tidak kami bawa mati. Bertengkar untuk sesuatu yang fana, yang mudah binasa. Lalu wanusi'ul jiwar. Kami terbiasa berrelasi buruk dengan tetangga kami. Kami tidak akur dengan tetangga kami. Wa ya'kulul qawiyya minna ad-dha'ifa. Dan biasa yang kuat memakan yang lemah, baik secara hakiki maupun metafor. Yang kaya bukan melindungi yang miskin, yang kaya menghabisi yang miskin, yang berkuasa menginjak-injak rakyat jelata. Itu adalah kebiasaan masyarakat kami. Wa kunna ala dzalika hatta ba'atsallahu ta'ala ilaina rasulan minna. Dan kami terus seperti itu selama generasi ke generasi, sampai diutus kepada kami oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seorang Rasul minna, dari golongan kami, dari bangsa kami. Na'rifu nasabah wa sadaqah. Kami mengetahui nasabnya. Kami mengetahui beliau dari keluarga siapa. Kami tahu keturunannya. Kami tahu nenek moyangnya. Wasidqah, dan kami tahu mereka orang tersebut, Rasul tersebut adalah orang yang jujur. Bahkan di usia 35 tahun kami beri julukan Al-Amin, karena integritasnya, kapabilitasnya tidak pernah kami ragukan sedikit pun. Dan juga kami tahu wa amanatah,
Kami tahu bagaimana amanahnya Rasul tersebut. Ketika berniaga ke luar negeri, tidak pernah ada satu peser pun yang hilang ketika berniaga. Begitu amanah, wa'afafah, lemah lembut, berkata yang baik. Ketika berkata kepada yang tua begitu menghormati, ketika berbicara kepada yang lebih muda begitu menyayangi, ketika berbicara kepada orang-orang yang lemah di antara kami, beliau begitu merangkul, tidak memukul. Dan bahkan candaannya pun begitu meneduhkan, begitu menyenangkan. Fada'ana ilallahi ta'ala liduwahhiduh. Dan Rasul tersebut mengajak kami linuwahhidah, untuk bertauhid, hanya mengesahkan satu Tuhan. Wa na'buduh, dan untuk menyembah Tuhan tersebut. Wa nakhlu ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi minal hijari wal awsan. Dan mengajak kami meninggalkan sesembahan-sesembahan kami yang terdahulu dari berhala-berhala. Baik berhala patung Lata wal Uzza maupun berhala-berhala baru yang kami ciptakan dalam kepala dan imajinasi kami, yaitu kekayaan, yaitu jabatan, yaitu reputasi. Wa amarona bisidqil hadis, dan Rasul ini mengajak kami untuk berbicara yang jujur. Wada'il amanah, dan menyampaikan amanah. Sekecil apapun yang kita lakukan hari ini, Rasul tersebut mengajak kami untuk amanah, totalitas, ihsan, berikan yang terbaik atas apa yang kita lakukan, apapun pekerjaan kami, apapun posisi kami. Wasilaturrahim, Rasul yang baru ini mengajak kami memperbaiki hubungan dengan keluarga, dengan sanak famili, dengan kerabat, yang tadinya kami bertengkar karena hal-hal yang tidak substansial. Rasul ini mengajak kami untuk kembali menjalin tali silaturahim. Wa husnil jiwar, Rasul yang baru ini mengajarkan kami untuk baik kepada tetangga. Tidak peduli sukunya apa, tidak peduli agamanya apa. Selagi dia menjadi tetangga kamu, maka kamu wajib menyayanginya, menghormatinya. Bahkan direkam dalam hadis sahih, tidak beriman secara sempurna kita semua sebagai orang Islam ketika buruk terhadap tetangga kita. Wal kaffi anil maharimi wad dima, menjaga untuk pertumpahan darah, menjaga dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Wa amarona wa nahana anil fahsyi wa qauliz zur, dan melarang kami untuk berbicara yang buruk, yang jelek, yang menyakiti. Wa akalil malil yatam, dan melarang kami memakan harta anak yatim. Hadirin rahimakumullah, inilah Islam yang digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, yang membuat orang-orang di sekitar Rasulullah SAW jatuh cinta kepada Islam. Inilah Islam ideal yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga masyarakat jahiliyah, sehingga masyarakat Arab, masyarakat Afrika saat itu ketika mendengar pesan ini, semuanya sepakat bahwa ini bukanlah agama yang dibuat oleh Muhammad Rasulullah SAW, tetapi risalah nubuwah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini, apabila ada kesamaan fenomena, problem, tantangan global, tantangan yang kita rasakan ternyata mirip dengan jahiliyah, obatnya yaitu kita kembali kepada Islam yang digambarkan oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, yang para sahabat, para umat, para masyarakat jahiliyah lihat bahwa itulah Islam, agama yang indah, agama yang penuh cinta, begitu sederhana, begitu mendalam. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa i'la'il kalimatillahil muwahhidin. Allahumma adfa' 'anna al bala wal waba wal ghala wal fakhsha wal mukhtalifata wal fitan wal mihan min baladina hadha khasah wa min sairil buldanil muslimin ammah. Allahumma ansurna al muslimina fi Palestin. Allahumma ansurna al muslimina fi ayyi makan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.